Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Di sini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang desain data, desain arsitektur, dan desain antarmuka. Nah, di tim kami, desain data akan disampaikan oleh saudara kita Jordan. Untuk Jordan kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan presentasikan tentang desain data dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah pengenalan desain data. Apa itu desain data? Desain data adalah proses merancang struktur data yang efisien dan efektif untuk digunakan dalam aplikasi perangkat lunak. Hal ini melibatkan pemilihan jenis data yang tepat, pengaturan hubungan antar data, dan penentuan database yang sesuai. Lalu untuk selanjutnya kita akan masuk ke model data. Apa sih model data itu? Model data adalah representasi struktur dan hubungan antar data dalam sebuah sistem. Di sini ada beberapa contoh model dari data. Yang pertama itu adalah model hierarki, merupakan model yang menggambarkan data dalam bentuk hierarki bertingkat seperti pohon. Contoh untuk model hierarki bisa kita lihat dari sini. Inilah contoh model hierarki di mana dosen Midun memiliki dua mata kuliah yang diurusnya, yaitu mata kuliah SIM dan mata kuliah database, di mana dia memiliki mahasiswa Elzar, mahasiswa Ada, dan mahasiswa Jarel. Mata kuliah database dia memiliki mahasiswa Rizky dan mahasiswa Riki. Di model data hierarki, mahasiswa tidak boleh mempunyai mata kuliah lebih dari satu, karena itulah database hierarki. Lalu untuk yang kedua, kita akan masuk ke model jaringan. Model ini menggambarkan data dalam bentuk jaringan atau grafik. Data ini juga disusun berdasarkan relasi antar data dengan satu data sebagai induk dan beberapa data turunan yang terhubung melalui relasi tertentu. Contohnya adalah inilah model jaringan. Sama seperti dengan model hierarki sebelumnya, perbedaannya hanyalah di sini si Edi bisa memasuki dua atau lebih mata kuliah seperti matematika dan pemrograman C. Seperti yang kita lihat di sini. Lalu kita akan masuk ke model data relasional. Model data ini menggambarkan data dalam bentuk tabel atau relasi. Data disusun dalam beberapa tabel yang saling terkait melalui kunci asing dan kunci utama. Untuk contohnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah model data relasional yang dimana bila kelasnya adalah mahasiswa, maka dalam mahasiswa akan membutuhkan NPM, nama, dan alamat. Itu adalah contoh dari model data relasional. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh teman saya, Rajib. Oke, untuk selanjutnya ada normalisasi data. Apa itu normalisasi data? Normalisasi data adalah proses mengorganisir data dalam sebuah basis data relasional untuk mengurangi redundansi dan ketergantungan data. Hal ini dilakukan dengan membagi tabel yang besar menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Jadi manfaatnya dapat mengurangi redundansi data sehingga menghemat ruang penyimpanan dan meningkatkan efisiensi basis data dan dapat menghindari ketergantungan data sehingga meminimalkan risiko kesalahan data dan meningkatkan fleksibilitas basis data. Dan selanjutnya ada pemetaan objek relasional. Jadi objek relasional mapping atau bisa disingkat ORM adalah teknik dalam desain data yang menghubungkan antara objek data dalam bahasa pemrograman dengan tabel dalam basis data relasional. Jadi untuk keuntungannya dapat memudahkan pengembangan aplikasi dengan basis data relasional dan dapat menghindari penulisan kode SQL secara langsung dalam sebuah aplikasi yang dapat memudahkan perubahan struktur tabel dalam basis data relasional tanpa mempengaruhi aplikasi. Dan selanjutnya ada desain data terdistribusi dan akan disampaikan oleh teman kita yaitu Maulana. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ada desain data terdistribusi. Desain data terdistribusi adalah proses merancang struktur data yang terdistribusi di beberapa lokasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat kinerja dan meningkatkan keandalan sistem. Desain data terdistribusi memungkinkan data disimpan di beberapa server, sehingga mempercepat akses data dan mengurangi risiko kehilangan data. Desain data terdistribusi memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan efisien
dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di beberapa server. Desain data terdistribusi memungkinkan skalabilitas sistem dengan mudah karena data dapat ditambahkan di beberapa server tanpa mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu desain data untuk big data. Pengertian big data, data besar. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam yang sulit untuk diproses dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi tradisional. Desain data untuk big data lebih melibatkan penggunaan teknologi dan perangkat lunak yang dapat mengelola dan menganalisis kumpulan data besar dengan cepat dan efisien. Beberapa teknologi yang digunakan untuk dalam desain data untuk big data antara lain ada Hadoop, Spark, dan NoSQL database atau database. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu dengan materi desain arsitektur. Dengan saya persilahkan. Oke, baik. Nah, untuk di materi selanjutnya akan kami sampaikan dengan tema desain data. Nah, desain data ini akan dimulai oleh teman kita, Alea. Silakan. Oke, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari struktur sistem perangkat lunak. Struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut, serta hubungan antar komponen tersebut. Desain arsitektur berkaitan dengan memahami bagaimana sistem harus diatur dan bagaimana merancang struktur keseluruhan sistem itu. Berdasarkan buku Software Engineering Edition oleh Lance Sommerfeld, dijelaskan bahwa desain arsitektur adalah tahap pertama dalam proses desain perangkat lunak. Ini merupakan perhubungan yang penting antara desain dan rekayasa persyaratan, seperti mengidentifikasi komponen struktural utama dalam sistem dan hubungan antara mereka. Output dari proses desain arsitektur adalah model arsitektur yang menggambarkan bagaimana sistem ini disusun sebagai suatu set komponen untuk berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Oke, lalu akan disampaikan oleh teman kita, Abraham. Silahkan. Oke, di sini kita bisa melihat tadi yang dijelaskan Alea itu merupakan pengertian dari suatu desain arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dari fungsi dan tujuan dari desain arsitektur, yaitu dalam berfungsi dalam menggambarkan hubungan antara elemen struktur utama dari perangkat lunak, dari gaya arsitektur dan pola desain yang membantu kita dalam mencapai tujuan dibuatnya suatu sistem. Yang kedua yaitu menstruktur suatu sistem menggunakan komputerisasi. Lalu selanjutnya kita dapat memberikan gambaran bagaimana sistem itu saling terkait dan bekerja tentunya. Lalu selanjutnya ialah membuat keputusan penting tentang organisasi, komposisi, perilaku, dan antarmuka dari elemen-elemen struktural perangkat lunak tersebut. Selanjutnya ialah memilih gaya arsitektur dan pola desain yang sesuai dengan tujuan bisnis dan konteks dalam perangkat lunak. Ada pula tingkatan dari desain arsitektur, yaitu 3. Pertama dari desain arsitektur, desain interface, dan desain komponen. Desain arsitektur ialah rancangan bangunan dari perangkat lunak, relasi dan posisi antar bagian utama dari perangkat lunak dengan memanfaatkan desain patterns. Selanjutnya ialah desain interface. Ialah merancang metode interaksi antar komponen perangkat lunak dan terhadap pengguna. Selanjutnya ialah desain dari komponen, yaitu desain detail masing-masing pada prosedur dari dalam komputer. Baiklah, sekian dari hasil tujuan saya dan sekian dari penjelasan saya. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nifas. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ambil alih dalam pemaparan materi. Nah, di bagian saya akan menjelaskan karakteristik pola arsitektur dalam perangkat lunak. Nah, di sini saya dapat mengutip bahwasannya ada 6 pola arsitektur. Nah, saya jelaskan masing-masing. Di pertama, ada di situ tersebut arsitektur client server. Nah, arsitektur client server ini bermaksud
itu menjadi struktur aplikasi terurai yang memisahkan tugas dan bebas kerja antara server dan klien. Lalu menyediakan sumber daya dan layanan. Nah, yang kedua, adanya arsitektur orientasi layanan. Nah, maksudnya apa? Arsitektur orientasi layanan ini menghubungkan interaksi antar komponen aplikasi melalui layanan. Lalu, arsitektur orientasi layanan ini bersifat abstrak, yang dimana tergabung tanpa keketatan dan tidak bergantung dengan bahasa. Lalu ketiga, ada arsitektur layanan mikro. Nah, ini maksudnya sering digunakan untuk membangun, melakukan deployment, dan mengelola layanan individual. Nah, lalu keempat, ada arsitektur berbasis cloud. Maksudnya apa? Yang berbasis cloud ini biasa digunakan untuk mendesain atau membangun aplikasi untuk cloud. Nah, lalu dirancang dengan teknologi khusus cloud. Lalu kelima itu ada arsitektur yang didorong peristiwa. Nah, arsitektur didorong peristiwa ini dibangun berdasarkan produksi, deteksi, dan konsumsi peristiwa. Lalu yang keenam ada arsitektur berlapis. Arsitektur berlapis ini memiliki pola arsitektur yang memisahkan aplikasi ke dalam beberapa lapisan baris logika. Lalu didesain untuk menyederhanakan aplikasi dan sistem yang kompleks untuk pembagian tugas antar lapisan. Nah, mungkin ini saja dari desain arsitektur. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman-teman kami yang bertema desain antarmuka. Kepada tema desain antarmuka kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan menjelaskan materi kami desain antarmuka interface design. Apa itu pengertian interface design? Desain antarmuka atau interface design atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komputer mobile, aplikasi, perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience dan interaksi. Apa tujuan dari desain antarmuka? Antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user-centered design. Mungkin materi yang saya sampaikan selanjutnya akan dibahas dengan teman saya Sofia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses desain antarmuka. Proses desain antarmuka juga dikenal sebagai proses desain UI UX. Adalah tahapan penting dalam pengembangan aplikasi, situs web, atau produk digital lainnya. Desain antarmuka yang baik memastikan pengguna memiliki pengalaman yang intuitif, efisien, dan memuaskan saat menggunakan produk tersebut. Berikut adalah beberapa tahap proses desain antarmuka yang efektif, yaitu yang pertama, ada penelitian dan analisis. Penelitian dan analisis dalam proses data interface merupakan tahapan-tahapan yang mendalam untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis data yang terkait dengan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna. Suatu produk atau aplikasi penelitian awal dilakukan untuk memahami pengguna potensial produk, termasuk preferensi, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap antarmuka pengguna. Menganalisis tren pasar dan perilaku pengguna yang sejenis untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang telah berhasil atau gagal dalam antarmuka produk serupa. Analisis ini akan membantu Anda mengidentifikasi fitur dan fungsi yang diperlukan dalam antarmuka. Yang kedua, ada perencanaan. Pada tahap ini, buatlah rencana desain yang mencakup struktur informasi, tata letak, dan navigasi antarmuka. Pertimbangkan alur kerja pengguna dan perhatikan prinsip-prinsip desain yang baik. Yang ketiga, ada penggambaran konsep. Buatlah sketsa kasar atau wireframe untuk menggambarkan konsep desain awal. Fokuslah pada penempatan elemen utama seperti tombol, menu, dan area konten. Yang keempat, itu ada desain visual. Setelah konsep dasar ditetapkan, Anda dapat mulai merancang visual antarmuka yang menarik. Pilihlah palet warna yang sesuai dan ikuti prinsip desain seperti konsistensi, kontras, dan hierarki visual. Gunakan font yang jelas dan mudah dibaca, serta pertimbangkan penggunaan gambar, ikon, dan grafik yang mendukung pesan yang ingin Anda sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Luther Gea. Nah, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan pada saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan itu proses desain antarmuka.
Nah, bagian kelima itu ada prototyping. Pada prototyping ini buatlah prototyping interaktif dari antarmuka menggunakan alat desain atau prototyping seperti Adobe XD, Sketch, atau Figma. Prototyping ini membantu Anda menguji fungsionalitas antarmuka dan mendapat umpan balik dari pengguna sebelum melakukan pengembangan yang lebih lanjut. Nah, yang keenam itu ada bagian pengujian dan iterasi. Pada bagian pengujian iterasi ini, ujilah prototipe antarmuka dengan pengguna potensial untuk mengidentifikasi masalah, kesalahan, atau kesulitan pengguna. Gunakan umpan balik ini untuk melakukan iterasi dan perbaikan pada desain antarmuka. Bagian ketujuh, implementasi dan pengembangan. Setelah desain antarmuka final disetujui, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan desain tersebut ke dalam kode dan mengembangkan antarmuka yang fungsional. Pastikan untuk mempertahankan konsisten desain saat mengembangkan setiap elemen antarmuka. Dan yang terakhir itu yang kedelapan, evaluasi dan pemeliharaan. Nah, setelah antarmuka diluncurkan, lakukan evaluasi secara teratur untuk memantau pengguna dan kinerja antarmuka. Perbaiki masalah atau kelemahan yang muncul dan lakukan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami, Alia. Terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan dari desain antarmuka adalah proses menciptakan tata letak, visual, dan interaksi yang efektif antara pengguna dan sistem. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan membuat interaksi yang intuitif, efisien, dan menyenangkan. Desain antarmuka yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, dan kemampuan pengguna, serta memperhatikan prinsip-prinsip desain yang umum seperti keterbacaan, konsistensi, dan kejelasan. Dengan desain antarmuka yang baik, pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan sistem, memperoleh informasi yang mereka butuhkan, dan mencapai tujuan mereka dengan sedikit kerumitan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada Srinivas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi inilah yang dapat kami paparkan daripada saya sendiri, Srinivas, lalu ada teman kita Abraham, lalu El Sadai, Sophia Salma, Jordan Hutagalung, Maulana Syaputra, Rajif Pandi, Alia Lutergia, serta Alea. Nah, di sini kami memaparkan tentang desain data, desain arsitektur, dan desain antarmuka. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah kata, ataupun perkataan yang mungkin menciptakan salah persepsi di antara kita. Mungkin bisa juga dimaafkan kami, izin bahwasannya di pemaparan kami ini ada sedikit ketidakkondusifan, mohon dimaafkan. Nah, mungkin dari pemaparan materi kami hanya materi singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pembelajaran baru untuk kita semua. Dan mungkin sekian dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia untuk melihat pemaparan materi kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih.